Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Ansari Tanjung. Saya merupakan mahasiswa Tadris Matematika semester 6 UIN Syahada Padang Sidempuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji uji Cochrane Key. Baik, di sini ada contoh soal. Saya bacakan soalnya. Manajer produksi PT Aman sedang mempertimbangkan pembelian 3 buah mesin untuk merakit komponen tertentu. Manajer tersebut memutuskan untuk mengambil 8 orang pekerja sebagai sampel dan masing-masing pekerja diminta bekerja dengan masing-masing dari ketiga mesin tersebut. Kemudian untuk penilaiannya diberikan angka 0 jika tidak memuaskan, kemudian angka 1 jika mesin tidak memuaskan. Kemudian untuk melihat ataupun menguji apakah 3 atau lebih sampel ini berbeda signifikan dalam hal proporsi ataupun frekuensinya, maka diujilah dengan uji Cochrane Key. Karena uji Cochrane Key ini sampelnya itu harus lebih dari 3. Dan untuk penginputan datanya diberikan dengan angka biner, yakni 0 dan 1. Kemudian didapatkan data sebagai berikut, di mana ke-8 pekerjanya itu memberikan penilaian terhadap tiap-tiap mesin, yang dimana untuk pekerja pertama itu memberikan kepuasannya kepuasannya kepada mesin C, sedangkan untuk mesin A dan B itu tidak ataupun tidak memuaskan. Begitu sampai pekerja nomor 8. Untuk menguji apakah ketiga sampel ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal proporsi ataupun frekuensinya, maka dilakukan uji Cochrane Key mana menggunakan aplikasi SPSS. Caranya ialah kita salin hasil data ataupun hasil penilaian dari tiap-tiap pekerja untuk setiap mesin A, B, dan C. Kemudian kita salin ke SPSS. Di sini saya sudah menyalinnya. Inilah hasil dari ketiga penilaian dari 8 pekerja tersebut. Kemudian variabel tes ubah. Ini untuk desimalnya berarti di belakang koma. Ini bebas berapa saja. Di sini saya membuat 0. Kemudian labelnya ini adalah tadi itu A mesin A, B mesin B, C mesin C. Kemudian dirubah di label. Untuk align-nya ini bebas, mau center, right, terserah. Kemudian untuk cara pengujiannya itu dilihat dari analyze, kemudian non parametric test. Setelah itu adalah legacy dialog, parametric test, legacy dialogs. Kemudian analyze, non parametric test, legacy dialog. Independent sample. Kemudian masukkan salah, analyze, non parametric test, kemudian key relate sample. Kita masukkan ke kolom selanjutnya. Kemudian untuk tipe tesnya itu adalah Cochrane Key. Kemudian oke. Tunggu sebentar untuk memformat hasil.
Nah, ini hasil dari Cochrane test-nya. Cara untuk membaca pun menganalisa hasil dari uji ini adalah bahwasanya dari frekuensi mesin A ini ada 5 tingkat ketidakpuasan, sedangkan puasnya itu adalah 3. Untuk mesin B masing-masing 4, mesin C juga masing-masing 4. Kemudian kita lihat hipotesis awal kita, yakni H0 hipotesis awal kita adalah H0-nya adalah semua perlakuan punya efek yang sama, ataupun dalam kasus ini ketiga mesin tersebut mempunyai kinerja yang sama. H1-nya adalah tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama, atau dalam kasus tersebut ketiga mesin itu mempunyai kinerja yang berbeda. Untuk pengambilan keputusannya sendiri ada 2 cara terhadap uji Cochrane ini. Yang pertama adalah melihat dari statistik hitung dan statistik tabelnya, di mana untuk dasarnya adalah jika statistik hitung ataupun yang berada di dalam Cochrane ini statistik hitungnya lebih kecil daripada statistik tabel, maka kesimpulan H0 itu diterima. Bagaimana cara melihat statistik tabelnya? Untuk melihat statistik tabel, maka dilihat dulu berapa untuk DF-nya. DF-nya ini kan ada 2. Maka 2 ini jika dibuat dengan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh bahwasanya hasil statistik tabelnya itu adalah 5,991. Jadi 0,333 ini itu lebih kecil daripada 5,991. Maka hasilnya adalah H0 itu diterima. Cara pengambilan keputusan kedua itu adalah berdasarkan probabilitasnya, yang dimana untuk probabilitas ini sendiri, jika probabilitas yang ada di uji Cochrane ini lebih tinggi daripada tingkat signifikansi, maka H0 diterima. Yang dimana kita tahu bahwasanya di sini probabilitas dari uji Cochrane ini adalah 0,846. Kemudian tingkat signifikansi tadi adalah 5% ataupun 0,05. Maka benar bahwasanya probabilitas ini lebih tinggi daripada signifikansi, yang menyatakan H0 diterima. Jadi kesimpulan daripada uji ini adalah menghasilkan H0, maka dapat disimpulkan ketiga mesin tersebut memberikan kinerja ataupun kepuasan yang relatif sama antara mesin A, B, dan C. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai uji Cochrane. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.